Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan poin-poin bab 7 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Apa isi ilmu pengetahuan itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Salam sebagaimana dikutip oleh Suwaidi 2016 nomor 22 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. 1. Pengetahuan biasa, 2. Pengetahuan ilmu, 3. Pengetahuan filsafat, dan 4. Pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada pikiran yang rasional setelah memperdalam ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, teknologi adalah produk dari ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan zamannya. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu. Kenapa disebut zaman batu? Karena pada masa itu manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan yang berkisar antara 4.000 sampai 20.000 tahun. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada receptive attitude atau sikap yang menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog atau ahli ilmu ketuhanan. Semboyan yang berlaku bagi masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Yang keempat, zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima, zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah seperti René Descartes yang terkenal sebagai bapak filsafat modern dan Isaac Newton dengan temuannya yaitu teori gravitasi. Dan yang terakhir, zaman kontemporer ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih dimulai pada abad ke-20 dan seterusnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila dapat kita uraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar ilmu. Nah, tertuang dalam sila pertama. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Tertuang dalam sila kedua. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam sila ketiga, sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Tertuang dalam sila keempat. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan dalam mengembangkan iptek. Dan yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Tertuang dalam sila kelima.
Pancasila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Nah, kelima nilai dasar Pancasila yang tadi disebutkan itu merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu. Oleh karena itu, urgensi penanganan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan itu sangat penting, yaitu 1. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, dalam perkembangan iptek di bidang kesehatan terdapat istilah cloning yang diterapkan pada manusia. Menurut pandangan Pancasila, hal tersebut bertentangan dengan sila pertama. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan sendiri. Misalnya, saat ini adanya penemuan baru vaksin COVID-19. Dalam perkembangannya, vaksin tersebut harus benar-benar memiliki tingkat keamanan yang tinggi, karena jika tidak, vaksin tersebut dapat membahayakan masyarakat yang bertentangan dengan sila kedua. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengenalkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Jadi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan harus disepakati oleh para ahli agar tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, keempat, setiap pengembangan iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Perlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu dengan kemajuan iptek yang menimbulkan perubahan dalam cara pandang yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek serta mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia. Peran Pancasila yang harus kita pahami yaitu mampu mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan berbudaya. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi negara maju, dan pragmatisme mewarnai perilaku kehidupan. Hubungan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dan kesehatan masyarakat. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila, salah satunya kemanusiaan, dapat kita terapkan dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dan dalam melakukan pelayanan kesehatan tersebut berdasarkan asas atau nilai keadilan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Yang kedua, dalam pengembangan iptek sangat berperan besar di bidang kesehatan seperti semakin canggihnya alat kesehatan dan dalam pengembangan vaksin. Vaksin ini dapat digunakan untuk semua masyarakat tanpa memandang perbedaan seperti status sosial. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesan selama perkuliahan Pancasila menurut kami sangat menarik karena diimbangi dengan video dari beberapa ahli, juga melatih kita berpikir kritis dan mendalami sejarah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.